Cek, halo, selamat malam teman-teman semua. Di malam hari ini saya akan coba menjelaskan beberapa pakai saya akan menjelaskan beberapa tools yang bisa teman-teman gunakan untuk membuat laporan penjualan. Nah, yang pertama yang akan saya bahas adalah terkait penggunaan dropdown atau dropdown list gitu ya. Dropdown list salah satu contoh ketika kita diklik kanan di Google Sheet. Nah, ini muncul ada dropdown. Nah, secara fungsi dia seperti apa gitu ya? Apakah ini cukup membantu atau tidak? Nah, sekarang kita akan coba praktek, teman-teman. Di sini saya punya data penjualan dari kedai dengan judul laporan penjualan kedai santuy gitu ya, periode Oktober 2024. Nah, di sini ada nomor, kemudian ada juga tanggal, ada nama makanan atau nama menu itu, jumlah, harga per porsi, bruto, yaitu di mana harga per porsi dikali dengan jumlah, diskonnya berapa, neto adalah total bruto dikurangi dengan diskon. Nah, sekarang berhubung ini tanggalnya masih pada kosong, saya ingin tanggal nggak mau ngetik sendiri gitu teman-teman. Misalkan ini ngetik sendiri tanggal 10 bulan 11 2024 misalkan. Ini kan lumayan ribet ya dan PR. Saya pengen lebih simple dengan cara menggunakan dropdown. Nah, caranya seperti apa? Caranya sangat mudah. Ada beberapa cara untuk menggunakan dropdown. Nah, sekarang kita coba blok dulu yang akan kita masukkan fungsi dropdown ya. Di sini saya coba dari B5 sampai dengan kolom yang paling bawah atau baris yang paling bawah. Kemudian klik kanan. Nah, di sini ada yang namanya dropdown. Teman-teman silahkan klik saja. Di sini tuh ada pilihan kriteria. Kriteria itu pengen dropdown yang mana? Mau dropdown langsung atau mau dropdown dari range yang sudah kita buat. Sekarang kita coba dulu buat dropdown yang langsung. Nah, tapi kan lumayan ribet ya. Kita mesti bikin satu-satu nih. Ini isinya apa? Misalkan saya coba ini kan tanggal 30 ya. Mungkin di sini tanggal 29. Tanggal 29. Nah, klik OK dulu deh, kita coba dulu. Nah, di sini ketika kita klik dropdown, maka ada tanggal 30 dan tanggal 29. Seperti itu. Nah, bisa kita isi. Nah, cuman kalau kita hanya sekedar menggunakan dropdown untuk ini terlalu ribet dan bikin pusing. Cara simpelnya adalah saya membuat tanggal dulu dari tanggal 1 sampai dengan tanggal akhir periode gitu ya. Di sheet yang namanya master atau setting lah. Teman-teman bisa bikin bebas lah. Nah, di sini saya bikin tanggal dari tanggal 1 Oktober sampai dengan 31 Oktober. Di mana nanti ini akan dijadikan acuan untuk penggunaan dropdown tersebut gitu. Nah, karena ini adalah tanggal yang terus berurutan dari 1 sampai 31, saya di tanggal satunya milih ke data penjualan ini. C2 di sini. Ini kan periode ya. C2. Teman-teman silahkan bikin aja di sini tanggal, kemudian tipe datanya misalkan yang ini nih. Tipe datanya pakai yang ini. Jadi biar periode gitu. Lanjut ke sini. Nah, di sini tuh ada tanggal. Nah, di bawahnya ada tanggal plus 1. Lebih simpel ya. Tuh plus 1 plus 1 plus 1. Jadi tanggal yang ditambah 1 jadi 5 sampai akhir. Tuh. Sekarang kita masuk ke penjualan lagi nih, teman-teman. Kita akan praktek dropdown menggunakan dropdown list. Kita coba klik kanan setelah di blok, kemudian klik dropdown. Di sini pilih dropdown from a range. Nah, tinggal klik ikon yang ada di sini. Ini range datanya dari mana kita ambil? Karena kita bikin di master, kita pilih data yang ada di master. Dari mana sih yang kita ambil gitu ya? Saya mengambil dari F2 sampai dengan F32. Kemudian klik OK. Nah, di sini setelah OK ya, klik down. Maka ketika saya pengen menampilkan, ini kan tanggal 30 ya. Oh, saya pengen masukin lah tanggal 31 buat penjualan besok gitu. Penjualan besok. Oke. Nah, sekarang yang di bawah 31. Seperti itu, teman-teman. Nah, dari sini tuh sebetulnya masih ini kan oke ya, cuma kayak ngeganggu gitu. Kayak ini apa sih tumpuk-tumpuk? Saya pengen lebih simpel lagi. Nah, dari
dari drop yang sudah jadi kita coba edit ulang. Dan di sini masih ada settingan teman-teman, advance option ya. Nah biasanya saya di sini menggunakan display stylenya tuh yang raw, jadi dia cuma garis doang tuh di pinggir lebih kecil gitu ya, dan tidak ngeganggu seperti itu. Kemudian klik down, lalu kemudian ini juga ada if the data is invalid gitu ya, is invalid, artinya ketika data salah apakah dia akan nge-reject data ataukah memunculkan warning. Karena saya pengen datanya rapi, tidak ada asal-asal input, maka saya pilih reject the input. Artinya ketika data tidak sesuai dengan dropdown yang ada di sini, maka dia akan reject otomatis, dia akan nolak seperti itu. Klik down dulu. Nah ini kan udah jadi ya, udah jadi. Kita ubah dulu si tipe datanya teman-teman, pakai yang ini nih biar oke. Nah ini udah jadi, siap semuanya, biar tanggal 31 semua gitu ya. Langsung saja kita masukin di sini. Nah ini anggaplah penjualan di tanggal 30 dan 31 itu totalnya 3.237.000-an. Nah kemudian si dropdown kita udah coba beres ya. Nah sekarang kita langsung ke menu report. Menu report seperti biasa nih, kita biasanya bikin report sekaligus ya, kita langsung praktek saja. Siapa tahu teman-teman punya usaha, punya bisnis yang membutuhkan laporan penjualan, mungkin ini salah satu contoh yang bisa ditiru gitu teman-teman. Kita coba masukkan report penjualan kedai santuy. Kemudian setelah itu seperti biasa kita menggunakan pivot table untuk penggunaannya. Teman-teman kan udah pasti kalau udah nonton video yang sebelumnya, mungkin udah nonton dan udah tahu cara menggunakan atau membuat pivot table seperti itu. Nah ini kita ulang lagi nih, kita ambil dari nomor sampai dengan kolom paling bawah biar ketika update semuanya ikut itu ya. Nah ini udah selesai. Kita ingin memunculkan penjualan berdasarkan tanggal, karena yang diisi baru 2 selama 30 hari, maka mungkin kita hanya dapat 2 data saja ya. Tuh. Kemudian jumlah nama makanan yang terjual, di sini nah seperti ini ya. Selama 30 hari. Kemudian ini udah kita masukin quantity teman-teman atau jumlah di value. Nah jumlah yang terjualnya, kemudian total bruto di sini, kemudian diskonnya berapa, dan neto seperti ini. Nah mungkin sekarang sebetulnya kita ingin memunculkan ini deh, penjualan berdasarkan tanggal aja, berarti yang nama makanan kita tarik dulu. Nah artinya dalam sehari kita mendapatkan penjualan itu di angka 1.757.000. Oh ya, sorry. Nah diskonnya ini masih berupa apa nih, hitungan gak jelas gitu ya. Nah di sini si diskon tuh hitung nge-count, artinya menghitung ya. Kita coba pakai sum, tidak usah pakai count atau count A, tapi pakai sum. Nah ini kan jelas ya, diskon tuh kita ngasih ke customer totalnya itu 12 ribuan selama 30 hari gitu. Nah ini kan udah muncul teman-teman, bruto diskonnya berapa. Nah sekarang mungkin kita akan memasukkan si rata-rata dari neto ini ya. Kita masukin lagi neto di sini, tapi kita pilih sebagai average nih. Nah udah muncul ya, berarti rata-rata penjualan kita selama 30 hari, anggaplah 30 hari itu di ya 218-an lah, kira segitu. Oke teman-teman semua, kita coba. Ini kenapa sih ada div dan lain-lain? Nah ini tuh artinya ada data yang kosong tapi ikut kejumlahin gitu teman-teman. Maka kita coba
filter dulu di sini. Yang blanknya kita hapus. Nah, kita udah oke ya. Sudah oke. Ini berupa ya laporan sederhana teman-teman. Total barang terjual segini, kemudian total bruto segini, diskon segini, neto segini, rata-rata segini. Begitulah kira-kira teman-teman cara penggunaan dropdown ya. Semoga bisa digunakan dengan baik dan bermanfaat. Adapun bagi teman-teman yang butuh template, silahkan bisa. Oh ya, kita tadi kan dropdown ya, dropdown 1 untuk tanggal. Nah sekarang kita untuk nama makanan nih. Kita kan kalau manual ribet ya. Nah sekarang kita coba si nama makanan ini pakai dropdown juga. Di mana si nama makanan ini sudah kita isi di data master di sini. Di data master. Artinya kita tidak usah ribet nulis manual gitu. Nah kita coba ya. Dari C5 sampai dengan kolom atau baris yang paling bawah, kita akan masukkan dropdown juga di sini. Klik dropdown, kemudian dropdown for range yang diambil dari mana? Kita ambil dari data master. Nah, dari sini semuanya udah ya. Klik OK. Nah, ini udah muncul semua. Kemudian seperti biasa ini pakai row biar lebih simpel. Nah, ini udah oke semua nih. Jadi ketika ada penjualan tambahan, misalkan bakso, udah muncul nih bakso. Tanggal berapa penjualannya? Oh, tanggal 6 Oktober. Jumlahnya berapa sih? 20 porsi misalkan ya. Harga per porsinya berapa? 10.000. Oke. Ini belum ke jumlah ya, sorry. Nah, mungkin kita akan tarik saja rumusnya ke bawah. Set. Oke, nah ini ya totalnya berarti 200.000 nih pendapatan dari bakso. Diskonnya tuh 1.000 misalkan. Kemudian di tanggal 5 ada tambahan lagi. Ini belinya dia pecel gado-gado deh. Satu harganya 12. Nah gitu teman-teman. Gado-gado tuh berapa sih harganya ya? Gado-gado tuh di sini harga gado-gado tuh ini nih 11.000 ya. Gado-gado 11.000. Set. Oke. Nah, kira-kira begitu teman-teman caranya ya. Nah, kemudian kita ingin ngehitung sebetulnya HPP-nya tuh berapa sih untuk barang yang kita jual gitu ya, teman-teman. Kita mungkin butuh satu kolom lagi di sini. Ini HPP-nya berapa? Berarti ini kita akan coba menggunakan rumus VLOOKUP ya. Yaitu ngambil data secara vertikal dari kolom yang lain. Nah, ini berarti total HPP. Nah, si HPP karena kita sudah ngisi data HPP di sini di kolom master. Ini ada harga jual, ada HPP, di mana saya dianggap itu si nasi goreng dan semua produk yang ada di sini HPP-nya itu 50% dari harga jual gitu. Teman-teman silahkan bisa disesuaikan sendiri ya. Saya coba untuk bikin bahwa ini tuh harga jualnya segini gitu ya. Artinya kalau margin dari HPP sini ya marginnya ini kan 15.000 harga jual, marginnya berarti 7.500 gitu. Gini aja dihitungnya, ini dikurangi dengan harga jual. Nah, ini margin ya teman-teman, ini marginnya. Margin. Kita masuk ke penjualan lagi, HPP-nya kita ngitung berdasarkan nama produk. Ini nama produk kita udah ada di sini. Sorry. Nah, di sini udah ada nama produk, HPP, harga jual, margin udah ada. Kita klik VLOOKUP. Nah, data yang kita ambil data yang mana? Si lookup value-nya nih. Nih, search key-nya berdasarkan apa? Berdasarkan nama. Kemudian range-nya dari mana? Kolom dari data mana gitu ya. Kita ngambil dari data master. Dari data master, data ini sampai dengan harga jual nih. Atau margin boleh deh, sampai dengan margin. Sampai dengan kolom D, artinya dari A2 sampai dengan kolom D ke bawah itu ketarik semua.
Jangan lupa ini harus dikunci teman-teman, biar ketika kita narik data ke bawah itu tidak acak-acakan. Caranya pakai F4. Jadi otomatis dia kekunci. Nah, setelah itu masuk ke indeks. Di indeks tuh kita ada kolom. Nah, kita cari si nama produk itu, kita kan punya HPP ya. Si nama HPP itu masukin data HPP, berarti ada di indeks kedua gitu. Nah, ini HPP indeks kedua, masukin indeks kedua, kemudian klik false. Nah, maka dia akan memunculkan HPP dari barang tersebut. Kemudian setelah itu klik OK. Nah, ini kan sudah muncul nih. HPP dari nasi goreng itu 7.500 gitu. Nah, setelah ini kita udah tarik aja teman-teman semuanya ke bawah. Kita tarik semuanya ke bawah. Nah, ini kenapa ada NA? Jadi dia tuh mencari data ketika dia kosong ya akan not a value lah gitu ya, not a find value tuh. Caranya gimana? Kita coba ulang biar tidak ada NA-nya. Kita pakai if error teman-teman. If error, jika datanya kosong ya maka kosong gitu. Udah gitu doang. Nah, dari sini klik paste. Nah, jadi tidak ada data yang NA itu ya. Kemudian ini kita pakai number biar lebih rapi. Nah, secara HPP totalnya segini teman-teman. Oke, nah sudah muncul semua. Ini sudah ya. Oh, bentar. Kita butuh nge-copy. Oh ya, caranya gini nih teman-teman. Jadi kita ingin nge-copy format lah ya. Format tuh caranya klik tombol yang ini nih, Paint Format, klik di sini, dia otomatis nge-copy ke bawah. Sip. Setelah semuanya selesai teman-teman, ini kita jumlahin dulu I6 sampai dengan makanya I5 deh. Nah, dari sini sampai dengan I. Nah, jadi total si HPP ini, oh salah, sorry. Ini kan total HPP ya. Nah, ini total HPP itu berarti si HPP dikali atau si kuantiti terjual dikali dengan HPP. Nah, ini. Nah, maka HPP kita untuk seluruh penjualan di bulan Oktober adalah segini teman-teman nih. Sum dari sampai bawah. Nah, harga total neto segini nih, 3.439. Sedangkan HPP-nya tuh 1.799.000. Artinya kalau kita hitung-hitungan kasar gitu ya, tanpa biaya apapun dan lain-lain, tanpa biaya listrik, itu urusan harga bahan baku ya teman-teman, harga bahan baku terhadap penjualan. Kita belum hitung biaya operasional lain-lain lah, seperti itu. Berarti kita masih ada, anggaplah penjualan kotor gitu ya, di 1.640.000, belum dikurangi biaya lain-lain tuh. Seperti itu teman-teman semua. Semoga ini bisa bermanfaat, dan nanti kita akan lanjut ke video atau pembelajaran kita selanjutnya. Yang jelas karena basic saya di bagian operasional gitu ya, mungkin ini teman-teman bisa digunakan juga untuk urusan usaha teman-teman semua. Oke, terima kasih semuanya, semoga bermanfaat. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.